Kita tahu nama Isaac Newton sejak zaman sekolah dasar sebagai ilmuwan yang berhasil merumuskan teori gravitasi bumi, hukum gerak Newton atau teleskop Newton. Sederhananya, Isaac Newton ini ialah seorang yang diagung-agungkan di bidang matematika dan fisika bahkan hingga saat ini. Tapi yang hampir nggak pernah dibicarakan orang-orang ialah bahwa selain terkenal dengan teori-teori eksaktanya, Newton juga tercatat sebagai sosok yang cukup eksentrik, nyeleneh, dan absurd selain kreatif tentu saja. Yang mana saking eksentriknya dia ini, ada sebuah anekdot yang mencatat jika Newton pernah akan mencoba menusuk bola matanya dengan beberapa jarum hanya karena ingin mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Dan gak hanya dalam urusan matematika atau fisika, Newton juga gak ragu untuk menceburkan dirinya dalam eksperimen ilmu alkemi atau alkimia, yang konon di era itu alkimia ini cukup berbeda konsepnya dengan sekarang, karena pas waktu itu menganggap jika puncak keilmuan alkimia ini sederhananya ialah mengubah metal biasa menjadi emas. Jadi dari logam biasa menjadi logam mulia. Dan malah matematika dan fisika lah yang sebenarnya hanya dianggap sebagai ilmu sampingan atau sekedar hobi bagi Newton ini. Ia sebenarnya sangat fokus dengan alkemi seperti yang diungkapkan oleh Florian Freistetter dalam bukunya Isaac Newton the Asshole Who Reinvented the Universe, bahwa alkimia bukan sekedar hobi bagi Newton. Kalau boleh dibilang lebih benar menyebut penelitian Newton dalam fisika sebagai hobi yang dia sisipkan di antara studi-studi teologis dan alkimianya. Nah, dari sini kita tahu bahwa dua hal yang menjadi jurusan Newton ini sebenarnya ialah teologi dan alkimia. Newton menganggap bukan matematika atau fisika lah yang sanggup memberi seorang ilmuwan tentang rahasia jagat raya, melainkan ilmu alkimia, Pak. Ia menganggap bahwa Tuhan sejati nggak bisa dimengerti sebagai wujud roh, tapi juga berada di semua zat yang ada di alam. Mulai dari sekecil atom sampai lebih besar dari jagat raya ini sendiri, semuanya mengandung zat Tuhan. Tapi kan kita manusia modern ini seringnya tahu soal alkimia ini dalam media pop kultur seperti franchise Harry Potter, Doctor Strange, atau novel-novel yang memuat nama Nicholas Flamel. Dan ya memang seperti inilah pelajaran alkimia ini, dan seringnya secara sembrono seakan dihilangkan konteks ilmiahnya dan dihubung-hubungkan dengan okultisme atau mistisisme, atau dihubungkan juga dengan agama oriental dari negeri-negeri seperti Cina dan Timur Tengah. Namun ini pula yang membawa Newton juga turut meneliti adanya firman dalam kitab-kitab suci ilahiyah bahwa bumi dan jagat raya ini memiliki umur dan akan hancur jika saatnya tiba, alias bakalan kiamat. Kalau menilik firman dari Yahudi, Kristen, Islam yang namanya kiamat tak siapapun makhluk yang tahu kan. Malaikat Tuhan pun bahkan juga sama-sama nggak taunya seperti kita. Jadwalnya kapan mereka juga nggak tahu, dan ini sudah menjadi urusan prerogatif Tuhan semata. Namun kita manusia ini kan makhluk yang seakan-akan dibebaskan akalnya, dan kalau hanya sekedar meramal atau memprediksi, ya menurut saya silakan aja, Pak. Meskipun kalau ini diadu dengan agama yang kita anut, ya tetap luar biasa menyesatkan ramalan soal kiamat ini. Nah, kalau kita lihat statistiknya yang berhasil saya rangkum, di milenium pertama Masehi saja misalnya sudah ada sekitar 11 ramalan kiamat. Lalu abad 11 sampai 15 Masehi sejarah mencatat ada 8 prediksi. Abad ke-16 ada 13 ramalan. Lantas ada 15 prediksi akhir jagat raya di abad 17, dan ada 13 ramalan di abad ke-18, 17 ramalan di abad 19, dan ini pun melonjak fantastis dengan 60 ramalan di abad ke-20 dan 21 jumlah ramalan di abad ke-21, yang berarti juga abad di mana kita hidup sekarang. Yang sayangnya kesemuanya ini terbukti cuma bualan semata, alias nggak ada yang terbuktikan. Singkatnya, Pak, berapapun ramalan dan prediksi yang dirilis ke publik, maka sebanyak itu pula kesemuanya ini akan menjadi kegagalan atau kebohongan semata. Bahkan ramalan-ramalan yang famous seperti Nujuman Nostradamus yang mengatakan kiamat ada di tahun 1999 juga batal begitu saja. 21 Desember 2012 menurut kalender bangsa Maya dengan peradaban yang diagung-agungkan sejarawan seluruh dunia ini juga terbukti omong kosong belaka. Nah, setahun berikutnya, Grigori Rasputin, tukang ramal yang hampir saja dianggap sebagai nabi oleh Rusia di zaman Tsar, menjatuhkan headline kiamat di tanggal 23 Agustus 2013 juga ternyata sebuah prediksi yang usang. Nyatanya bumi dan jagat raya ini masih bisa kita tinggali sampai di detik saya membuat video ini ternyata. Dan perjudian kiamat ini masih terus dimenangkan sang bandar besar yang tak lain ialah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita sendiri. Nah, lantas apa urusannya Isaac Newton dengan konteks kiamat ini?
Karena ternyata Newton juga punya prediksinya sendiri soal kapan hari kiamat ini terjadi, Pak. Tapi ada baiknya dulu kita ukur soal kepribadian Isaac Newton ini. Pertama, Newton ialah sosok ilmuwan yang mempercayai ajaran Kristen dan menganggap Tuhan sebagai penentu takdir jagat raya. Newton ini percaya pada janji kiamat yang dijelaskan dalam Alkitab dan bahwa perang besar di akhir zaman juga pasti akan terjadi. Sebuah perang besar yang kita kenal sebagai Armageddon. Ia juga percaya terhadap adanya Gog dan Magog atau Ya'juj Ma'juj sebagai salah satu mendekatnya akhir zaman. Ia pun meyakini Yesus Kristus atau Nabi Isa akan turun ke dunia era akhir dan memberi petunjuk bagi umat manusia. Nah, sederhananya Newton ini ialah seorang Nasrani yang sangat religius dan percaya dengan apa yang kita orang-orang beragama juga mempercayainya, Pak. Tapi secara eksentrik dan kontradiktif. Ya, namanya ilmuwan ya, bukan sosok yang hanya puas dengan kitab-kitab agama saja. Ia tetap melakukan studinya di bidang alkemi dan malah memiliki laboratorium pribadinya sendiri komplit dengan cerobong asap dan pembakaran. Hanya saja ia benar-benar merahasiakan soal ini dari masyarakat dan hanya menulis dalam potongan-potongan manuskrip yang terkadang susah untuk dimengerti. Jadi ceritanya Newton ini menyelipkan kode-kode rahasia. Jadi seakan ia menulis catatan soal ketuhanan dan alkimia ini mirip-mirip puzzle gitu, Pak. Gak jarang para peneliti modern dibingungkan dengan arti frase-frase seperti Merpati Diana, Hati Api Naga, atau Raja Wali Merkuri. Tapi dari salah satu suratnya inilah ditemukan paragraf yang berbunyi, maka waktu kali dan setengah waktu tersebut adalah 42 bulan atau 1260 hari atau 3 tahun dan setengah, dengan menghitung 12 bulan sebagai 1 tahun dan 30 hari sebagai 1 bulan seperti yang dilakukan dalam kalender tahun primitif. Dan hari-hari dari binatang-binatang yang hidup singkat diartikan sebagai tahun-tahun dari kerajaan-kerajaan yang hidup lama. Periode 1260 hari jika dihitung dari penaklukan lengkap 3 raja pada tahun Masehi 800 akan berakhir pada tahun Masehi 2060. Mungkin berakhir lebih lambat, tetapi aku tak melihat alasan untuk berakhir lebih awal. Nah, dari potongan paragraf dari suratnya yang tertulis di tahun 1704 inilah alasan para peneliti dan ilmuwan modern menganggap jika Isaac Newton menubuatkan jika akhir dari jagat raya ini akan terjadi pada tahun 2060. Dan saya anggap kalian sampai di sini sudah paham jika ini nggak perlu dilihat dari kacamata agama yang kita yakini ya, tapi sebagai info atau referensi atau cuman menikmati olah ilmu dan budaya yang bisa dihasilkan seorang manusia. Yang kali ini manusianya ialah Isaac Newton. Surat yang memuat ramalan singkat ini sebenarnya sudah lama hilang dari mata masyarakat sampai pada tahun 1936. Keluarga Portsmouth yang selama itu menyimpan banyak manuskrip dan surat-surat Newton memutuskan untuk menjualnya. Dan sekarang seluruh catatan serta manuskrip karya Newton ini akhirnya bisa dengan mudah diakses dan dipelajari oleh para sejarawan dan ilmuwan. Nah, setelah dipelajari inilah para ilmuwan menjadi paham jika Isaac Newton juga seorang yang menolak Trinitas dalam agama Kristen. Ia meyakini jika menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan ialah dosa yang besar dan ini kesalahan yang fundamental dalam keimanan Kristen. Ia malah menganggap Yesus ialah mediator atau jembatan, atau kalau menurut umat Islam ya Rasul atau Nabi yang menghubungkan umat manusia dengan Tuhan yang sejati. Tapi Newton juga tahu jika dengan berpandangan seperti ini dirinya akan dianggap sebagai heretik atau kafir dari Kristen yang ortodok, Pak. Dan sebenarnya Newton juga nggak terlalu peduli amat dicap kafir karena dunia sudah mengenalnya sebagai ilmuwan dan penemu, bukan teologis. Dan kemungkinan besar juga catatan-catatan keimanannya pribadi ini seakan-akan sengaja disembunyikan agar dunia tetap mencapnya sebagai seorang Kristen yang normal. Jadi saya nggak akan menuduh Isaac Newton ini sebagai dukun sesat, kafir, kufur, syirik, musyrik, dan yang lain-lain. Tapi saya coba menjelaskan apa maksudnya. Kalau orang selevel Newton yang namanya masuk dan mondar-mandir dalam kurikulum pelajaran sekolah kita ini mengatakan bahwa dunia akan berakhir pada tahun 2060, Pak. Padahal ia juga merupakan orang yang saleh dan bertuhan. Nah, angka tahun 2060 sendiri ini ialah rumusan Newton dari sudut pandang teologi, bukan sains. Ini juga alasan yang membuat beberapa ilmuwan modern sedikit meragukan validasinya. Lebih jauh Newton membongkar alasan-alasan dunia akan berakhir di tahun 2060 ini dalam 7 nomor nubuat atau ramalan. Pertama ialah 2300 hari nubuatik tidak dimulai sebelum munculnya tanduk kecil kambing jantan. Kedua, hari-hari itu tidak dimulai setelah penghancuran Yerusalem dan Baitullah oleh orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Ketiga, waktu kali dan setengah waktu tidak dimulai sebelum tahun 800 Masehi di mana supremasi Paus dimulai.
Berikutnya tidak dimulai setelah masa pemerintahan Gregorius ke-7 tahun 1084. Lantas 1290 hari tidak dimulai sebelum tahun 842. Lalu tidak dimulai setelah masa pemerintahan Paus Gregorius ke-7. Terakhir, perbedaan antara 1260 dan 1335 hari adalah bagian dari 7 minggu. Oleh karena itu 2300 tahun tidaklah berakhir sebelum tahun 2132 atau setelah 2370. Waktu kali dan setengah waktu tidak berakhir sebelum tahun 2060 atau setelah 2344. 1290 hari tidak berakhir sebelum tahun 2090 atau setelah 2374. Nah, saya yakin kita semua juga kebingungan dengan ketujuh kesimpulan atau alasan-alasan Newton ini, apalagi bagi saya dan mereka yang nggak menganut agama Kristen, Pak. Tapi singkatnya gini, Pak, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jenius seperti Newton ini seringkali menuliskan tema alkemi dan keagamaannya dalam bentuk kode atau kalimat-kalimat aneh yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri, Pak. Dan di hari ini kita hanya bisa menebak-nebak atau hanya bisa berusaha membongkarnya melalui hipotesa-hipotesa yang kemungkinan juga nggak terlalu tepat amat, Pak. Seperti misalnya Andrei Tapalaga, seorang sejarawan, menganggap jika Newton dan tahun 2060 ini ialah sebuah formula yang didasari dari kitab Daniel, salah satu buku dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang membahas tentang kisah Nabi Daniel hidup sekitar 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, yang juga membahas manusia awal dan kehidupannya di dunia sampai adanya hari kiamat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan secara singkatnya Pak, Andrei Tapalaga ini menyimpulkan jika Newton menghitung dunia akan berakhir setelah 1260 tahun terbentuknya Kekaisaran Romawi, yang mana kekaisaran ini terbentuk pada tahun 800 Masehi. Maka muncullah angka tahun 2060 itu tadi, Pak. Namun segala angka dan hitungan ini menjadi semakin membingungkan jika kita nggak memiliki keilmuan yang tinggi dalam agama Nasrani menurut saya. Karena istilah akhir dunia ini memiliki banyak artian dan makna, apalagi jika yang menuliskan ini orang sekelas Newton itu sendiri. Tapalaga lebih jauh menganggap jika ini tidak harus dimengerti sebagai kiamat yang benar-benar situasi di mana jagat raya ini hancur dan lebur. Tapi lebih mengisyaratkan jika dari tahun 2060-an inilah malah awal-awal dari tanda kedatangan Yesus Kristus atau Nabi Isa turun ke bumi. Sedangkan Profesor Stephen Snowball misalnya menyimpulkan dalam tesisnya, tahun 2060 tidak mewakili Newton atas penghancuran bumi dan penduduknya, melainkan transisi dramatis menuju milenium perdamaian. Dengan kata lain, ini adalah akhir dari dunia sekuler dan dimulainya kerajaan Tuhan. Meskipun bagi Newton kiamat akan disertai oleh wabah dan perang, itu akan menjadi badai sebelum ketenangan. Nah, dari info yang saya kumpulkan, banyak yang memiliki kesimpulan yang sama dengan Tapalaga dan Snowball ini, termasuk Florian Fredstetter yang telah kita omongkan di awal video tadi ya. Newton bukanlah meramalkan kiamat yang benar-benar kiamat sebagai akhir dari umur jagat raya, Pak. Melainkan boleh pula dianggap ini sebagai semacam olok-olok bagi mereka yang suka meramal kiamat dunia secara ugal-ugalan dan ngawur. Orang sejenius dan sealim Newton ini nggak akan gegabah menentukan tanggal kiamat karena ia juga meyakini bahwa ini ialah haknya Tuhan yang ia sembah. Bahkan lebih jauh lagi, Snowball menerangkan apa yang dimaksudkan Newton soal tahun 2060 Masehi bukanlah akhir dari dunia secara fisik, tapi soal adanya pembaruan. Newton ini kan malah sebenarnya nggak ingin lagi atau ia lebih tersinggung lagi kalau ada orang yang sok mengetahui tanggal kiamat, lalu ia membuat sekte atau kultus demi kepentingan pribadi yang merugikan umat manusia, Pak, khususnya penganut Kristiani. Dan sosok seperti Newton ini, Pak, kan dia ini jenius tanpa tanding. Kita nggak bisa menemukan lagi setelahnya dengan pengecualian mungkin seorang Albert Einstein ya. Newton menunjukkan pada kita bahwa dunia ini sebenarnya bisa dipahami, bahwa ada hal-hal seperti hukum alam dan bahwa mereka ini dapat diformulasikan dengan presisi melalui bentuk rumus matematika. Nah, Sir Isaac Newton meninggal pada tahun 1727 di umur 84 tahun. Ia meninggalkan dunia dengan gak hanya warisan keilmuan yang luar biasa, tapi juga hasil studi alkemi yang misterius dan juga rahasia-rahasia alam yang hingga kini belum bisa terpecahkan maksudnya. Yang jelas ia gak mengamini dirinya sebagai peramal kiamat seperti kalimatnya sendiri. Hal ini aku sebutkan bukan untuk menegaskan kapan waktu akhir akan datang, tetapi untuk menghentikan dugaan-dugaan sembarangan dari orang-orang yang sering kali meramalkan waktu akhir, dan dengan melakukannya telah merusak ramalan yang suci sebanyak prediksi-prediksi mereka yang gagal. Kristus datang seperti pencuri di malam hari. Bukanlah tugas kita untuk mengetahui waktu dan musim yang telah Tuhan letakkan di dalam hatinya sendiri.
Nah Pak, semoga video kali ini bisa menghibur kalian dan sesuai yang kita yakini dan Newton juga yakini, kiamat ini kan rahasia ilahi Pak. Dan jika pada tahun 2060 nanti ini para pakar dan profesor berdasarkan catatan Newton sekali lagi menganggap ada sebuah pembaruan yang terjadi atau malah datangnya Nabi Isa alaihissalam, ya kita tunggu bersama aja Pak. Saya Poppy Robin, kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum.